Oke, jadi cukup panjang beliau dan masih muda sebetulnya, ini cukup inspiratif juga. Tapi sejak menjabat sebagai wali kota Panjang, kalau boleh sharing Pak Henry, fokus utama Bapak sebagai wali kota untuk membangun Padang Panjang apa, kemudian lalu ada perubahan nggak Pak dari satu tahun pertama ke periode berikutnya ini Pak? Harapan kami tentu Mas, kota kita tuh kotanya dikenal sama orang, dikunjungi, orang ramah untuk berinvestasi, dan masyarakatnya, sumber daya manusianya juga welcome untuk perubahan. Harapan kita Padang Panjang di masa jabatan kami bersama wakil saya Alex Saputra itu bisa mandiri Mas, menghidupi diri sendiri, menghidupi daerahnya sendiri, aktif, pokoknya nggak tertinggal. Nah, kita harapannya besar sih, arah-arah menuju ke sana. Yang pertama, di tahun yang pertama ini, di waktu 4 bulan ini kami bertugas, alhamdulillah beberapa hal sudah kami lakukan sesuai dengan Perpres 1 2025 instruksi Pak Presiden untuk melakukan efisiensi. Nah, tentu ada hal-hal yang harus kita take over supaya itu tidak menyalahi aturan. Nah, tentu ada respon yang kurang setuju terhadap hal tersebut. Tapi alhamdulillah itu semua berjalan dengan baik ternyata. Jadi teman-teman berpikiran pertama, kalau ini kita sentuh nanti efeknya ke Bapak nanti segini itu masukan dari teman-teman kita ASN dan tim kita. Tapi karena itu memang harus kita eksekusi, ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa melakukan pembangunan di masa yang fiskal kita yang sangat kurang saat ini. Pro kontra di setiap kebijakan pasti ada ya Pak ya. Pasti ada. Dan kalau niatnya memang untuk rakyat, Bapak akan fight gitu ya untuk bisa menggolkan kebijakan itu ya Pak, termasuk efisiensi ini. Tantangannya selain fiskal apalagi sih Pak kalau di Padang Panjang kan? Di sana dengan populasi kalau nggak salah 53.000 populasi saat ini 64.000 ya. Ya. Kita mungkin banyak yang nggak tahu ya, Padang Panjang itu di mana. Padang Panjang itu di Sumatera Barat. Betul. Salah satu kota terkecil di Indonesia mungkin. Salah satu kota terkecil. Kita cuman luas wilayahnya 23 km persegi ya Pak ya. Iya. Kecamatannya berapa, Mam? Dua kecamatan. Namanya Timur dan Barat. Jadi Padang Panjang Timur, Padang Panjang Barat. Iya. Kelurahannya 8 Timur, 8 Barat. Cuman di situ pesantrennya banyak. Jadi bisa dibilang itu religius ya Pak. Religius sekali. Sebagian religius sangat tinggi, sebagian maju cara berpikirnya. Dan inilah yang harus kita, tantangan kita ke depan, bagaimana yang religius ini juga mengadop apa-apa yang sekarang sudah umum yang kita lakukan. Contoh-contohnya seperti ini Mas. Kemarin itu salah satunya senam Mas. Senam apa itu? Senam apa sih Mas? Senam yang rutin dilakukan Car itu Free Day gitu. Oh iya di hari bebas kendaraan gitu ya, Minggu pagi gitu. Contohnya dulu memang udah ada senam juga sebelum saya memimpin di Padang Panjang. Udah ada senam juga yang dilaksanakannya itu di salah satu lapangan olahraga Bancah Laweh namanya. Senam gitu. Senam ibu-ibu. Kan tempatnya terbuka juga gitu ya. Rame kan, Minggu pagi kan, Anak juga. Ada ibu-ibunya, ada bapaknya gitu kan. Saya pindahin tuh tempatnya dari lapangan itu. Dari tempat ini ya, kita kan waktu saya pertama kali masuk nih Mas, anggaran nggak ada. Saya dikasih hutang sama pemerintah yang lama, 19,5 miliar. Ditinggalkan hutang ya. Iya. Terus pas saya cari lagi, ternyata lebih dari 19,5 M.
20-an apa, 20-an, 21-an gitu ya. Wow, saya bilang, ini gimana lagi? Harus putar otak dong. Harus putar otak, nah, makanya efisiensi itu kita lakukan Perpres 1 2025. Nah, kaitan yang saya bilang kota religius, kota yang tadi juga maju, masyarakatnya mengadop ya kemajuan juga gitu ya, melek IT lah Mas. Jadi ya saya pindahin nih lokasi ini supaya lokasi ini rame. Saya pikir udahlah, saya bikin deh one way system road, jadi satu arah, supaya muterin tuh area-area yang sepi. Salah satunya pasar pusat kota ini kan sepi nih, Dibikin rame. bikin rame. Oke. Wah, pro kontranya luar biasa. Wah, emang gue pikirin ya kan, kampung-kampung gua gitu. Dulu pertama kali masuk itu pasar Pak, katanya jam 5 sore itu udah nggak nggak ada beli, aktivitas sepi. lagi. Kalau sekarang sampai malam Pak, udah sampai jam 10, jam 11 malam. Masih ada aktivitas ya Bu? Iya. Itu berkat senam tadi Pak? Atau belum. belum? Oke, belum. Belum Pak, karena Senamnya jual belum. beli ini mulai lancar Mulai Pak. lancar, ya. Udah mulai Adanya rame jual beli. mungkin ya. Menghidupkan pasarnya itu Iya, ya. Oke. harapannya Bapak begitu, dengan Oke. adanya kegiatannya bertambah banyak Iya. di pasar, Mm-mm. orang semakin ingin ke pasar. Termasuk Harapannya seperti itu. memindahkan- Makanya diadakan senam itu. Oh. Pindahin deh ke situ. Oke. Pindahin ke situ, Mas. Pro kontra dan lain sebagainya terus kemudian. Itu masa aurat wanita dipertontonkan Iya, iya, depan iya, iya. rame. Apa Ada bedanya saja. sama di sini sama di sini? Opini-opini ya. Iya. Heeh. Kan nggak beda, Mas. Iya, Yang iya. satu di lapangan juga. Terbuka juga. Terbuka juga. Ini di pasar. Ini di pasar. Terbuka juga. Mhm. Jamnya pagi juga. Mhm. Mhm. Akhirnya saya dibully tuh di media. Makanya katanya digantilah sama pengajian. Oke. Terus saya juga berpikir gini, kan kita kan cuma 1 minggu 1 kali Pak Mhm, ya. mhm. Pasca Masa kita itu. Iya. maksudnya ngaji lagi, Mhm, ini lagi, mhm. bukannya ini ya. Cuman kan kadang-kadang masyarakat namanya ya Pak, kadang-kadang ada beberapa juga, mungkin tidak seluruhnya, khususnya Kota Padang Ibu maaf Panjang. lebih dekat lagi Bu. Nah, ke mikrofon. Mungkin tidak seluruhnya, tapi kan khususnya Padang Panjang kan tadi seperti Bapak bicara itu kan Kota Serambi Mekah ya Pak ya. Julukannya. Julukannya. Tapi kan harapan kita ada juga ya orang Pak mau namanya manusia biasa ya Pak ya, ingin hiburan gitu loh Pak. Itu sih menurut Bapak Wali Kota dibuatnya itu senam. Terus kita juga ada setiap malam minggu itu ada musik seperti yang di Jogja gitu Pak, dibikin 1 minggu 1 kali. Itu biar harapannya jual beli di pasar, Menghidupkan dibuatnya ya, Pak, ya dibuatnya one way. Jadi masyarakat itu bisa, tidak ada kata mereka tidak sempat mampir ke Padang Panjang pasarnya Pak untuk kuliner ataupun untuk jual beli, karena parkirannya benar-benar ada Sudah kalau one way. disediakan, Tapi iya. kalau misalnya mereka itu berdasar-dasarkan, otomatis kan parkir nggak ada Pak, jual beli nggak ada gitu. Iya, iya. Jadi ya seperti Bapak cerita Ujung-ujungnya tadi, menggerakkan roda ekonomi ya Pak. iya. Tapi kalau branding yang diciptakan untuk Kota Padang Panjang itu apa Pak Wali Kota? Kota Transito. Transito. Ya. Jadi kota yang menjadi transit atau perdagangan berarti. Transito, jadi tinggal di situ, transit untuk melakukan aktivitas. Mau aktivitas jasa, dagang jasa, Oke. hiburan, nginap di situ, pendidikan di situ. Nah, itu tujuan kita, namakan nanti brand kita Padang Panjang is the Transito City gitu. Transito City. Dan beberapa kebijakan tadi adalah salah untuk mewujudkan branding tadi ya Pak ya. Iya. Ekonomi berputar, ada event musik di weekend mungkin Iya. ya Bu ya, di tempat-tempat tertentu. Kita punya ini Mas, isi 1001 event. Itu 1001. salah satu progul kita. Kita mau melaksanakan 1001 event di dalam 5 tahun kita. Oke. Kenapa sih kita harus adakan event? Ya supaya datanglah orang ke Padang Panjang, dan tentu ekonominya juga multiplier effect-nya ada. Iya. Gitu. Ya, ya, baik. Baik, kita akan lanjutkan lagi, kita akan jeda sebentar sahabat-sahabat saudara. Seru ya Padang Panjang ini, ternyata Belum selesai tuh. Belum selesai. Yang tadi tuh Mas. ya, Akhirnya saya pindahin tuh yang joget-joget di jalanan tuh, Oke. sama-sama nggak Tetap, dapat. dari pasar dipindahin lagi. Enggak. Ya udah, Saya nanti tutup ke tempat yang tertutup. Jadi nggak bisa dilihat sama orang. tetap bersama kami, jangan kemana-mana di Pesona Indonesia. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
Mandi kalau buat mendalian, mandi kalau buat mendalian, udang disangkut tali-tali, udang disangkut tali-tali. Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music ya, masih bersama dengan Pak Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, dan Ibu Maria Veronica, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang. Tadi sudah sharing tantangannya di beberapa bulan menjabat, itu sudah dirasakan ya Pak ya, pro dan kontra setiap ada kebijakan. Tapi sebelumnya kan tadi Bapak juga menjadi pemimpin Wakil Bupati Tanah Datar dengan luas wilayah yang lebih besar, dengan populasi yang lebih banyak gitu. Setelah sekarang periode yang kedua memimpin Wali Kota Kota Padang Panjang ini Pak, ada challenge apa Pak? Apa lebih menantang atau lebih bagaimana gitu Pak? Waktu aku 2010 di Kabupaten Tanah Datar, alhamdulillah berpasangan dengan Pak Sadik sebagai wakil bupati, itu masih muda Mas, umurnya baru 33 tahun. Wow, jadi kepala daerah kan luar biasa. Wakil Mas, Wakil, oke. Habis itu ada peluang di Padang Panjang 2013. Akhirnya Kabupaten Tanah Datar dengan Padang Panjang tuh jaraknya cuman 30 menit lah Bu, Mas. Perjalanan 30 menit, 45 menit. Akhirnya aku coba deh ke Padang Panjang. Alhamdulillah diterima di Padang Panjang 2013-2018. Habis itu aku coba lagi, ternyata amanahnya belum keterima ke kita di periode yang kedua yang kemarin percobaan. Nah, terus kemarin diminta sama masyarakat untuk balik, alhamdulillah aku coba balik, alhamdulillah diterima. Jadi kenapa sih aku mau balik? Karena ada pekerjaan aku yang belum selesai. Salah satunya itu kita membangun masjid Islamic Center, Mas. Islamic Center kita itu ada gedung convention hall-nya harusnya di situ, tempat kajian dan segala macam. Nah, itu belum selesai. Nah, itu salah satu tujuan aku kembali. PR yang harus diselesaikan. Ya. Terus pasar pusat Padang Panjang juga itu zaman saya juga yang bangun. Cuman waktu aku pilkada kan kita harus cuti. Jadi waktu kita cuti ternyata kita kalah gitu kan. Terus ya tidak diselesaikan. Ya mungkin ngegantung gitu. Ngegantung. Ya namanya orang kalah kan Mas. Birokrasinya tentu juga udah berubah haluan gitu kan. Ini yang denger nih. Ganti semua ya Pak ya. Oh enggak, jadi udah stop deh tuh. Berubah. Padahal waktu itu aku belum habis. Kan cuti. Masih pejabat sementara, penjabat waktu itu masih ya. Jadi langsung berubah. Wow. Pas udah tahu kita kalah kan, semakin berubah. Berubah. Iya. Tapi kan kita belum habis. Iya. Masih punya. Masih aktif. Gitu. Malah waktu itu kalau saya nggak salah, saya belum habis masa jabatan saya itu. Orang yang menang udah masuk ke kantor kita. Akhirnya ya udah. Saya bilang, "What?" Ya udahlah. Akhirnya saya pelan-pelan tahu diri. Iya. Sampai akhir habis. Nah, disitulah poinnya di mana pasar pusat kacau. Karena yang masuk itu yang ngatur. Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Betul. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai 1 apa? Iya. Lantai 2-nya apa? Oke. Lantai 3-nya apa? Lantai 4-nya apa? Nah, itu sudah ditata dari awal. Sudah dipaparkan kepada Panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti. Nanti pindahnya, nanti isinya sini. Ya. Setuju nggak nih gambar ini? Setuju.
apa enggak? Belum setuju. Oke, kita rubah lagi. Hmm. Saya kayak gitu waktu pembangunan pasar. Atau diskusi dengan menyerap aspirasi mereka maunya apa. dengan si pedagang tadi. Ya. Ya habis itu saya kalah, saya pulang balik ke Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, Mas. Iya. Saya SD, SMP, SMA, kuliah di luar, balik lagi ke Jakarta. Saya emang orang Jakarta. Oke. Kemarin saya ketemu sama Bang Dul juga, saya bilang gitu, Bang, saya orang Jakarta ini sebenarnya. KTP masih Jakarta berarti? KTP masih Jakarta. Dari 2010 belum pernah pindah, Pak. Belum pernah pindah. Iya. Oh, sekarang memimpin. Tapi culture nih, mungkin saya tanya ke Ibu juga nih, culture mendampingi Bapak ketika di tanah datar kan tentu berbeda atau sama? Rumputnya mungkin Minang ya, tapi ada yang dirasain Ibu pengalaman, ada nggak sih Bu beda Bu? Secara budaya, sosial kemasyarakatannya gitu ya. Kalau Bapak kan tantangan secara politik nih, tadi cerita kayak dramatis sekali tuh Pak ya. Beneran tuh. Masa perpindahan itu ya Pak ya? Oh, iya. Enggak ya? Sebenarnya sih masyarakatnya sama aja ya Pak. Batu Sangkar, Padang Panjang. Cuman saya mana yang lebih di hati? yang lebih di hati. Bapak dong. Kalau lebih di hati sih masing-masing person, masing-masing masyarakat tentu ada ragam ya Pak ya, ada Betul. budaya. Cuman balik lagi kalau saya pemikirannya itu cuman satu Pak. Jikalau kita berbuat baik, tentu tantangannya banyak. Tentu pro dan kontranya banyak. Tentu banyak yang tidak suka daripada yang suka. Jadi selama ini saya menjalani, jikalau tidak suka, ya saya pulang Pak ke Jakarta. Oh, oke. Kalau jadi saya tidak terlalu memikirkan orang tidak suka sekarang Pak. Yang penting saya sudah berbuat, bahwasanya perbuatan saya ini insya Allah bukan untuk pribadi ya Pak ya, tapi untuk masyarakat banyak. Jadi saya ya berbuat saja gitu Pak. Kalau memang misalnya mereka tidak suka, tidak mendukung, tidak ya seperti apa, ya saya jeda Pak. Ya istirahat. Saya pulang Pak. Pulang ke Jakarta. Saya bilang daripada saya menghadapi, saya harus drama, saya harus membuat pernyataan A B C D, lebih baik saya pulang. Karena kalau pulang saya kumpul sama anak-anak saya segar kembali gitu pas waktu pulang ke Padang Panjang begitu Pak. Itu saja Pak. Masalahnya kalau sering-sering pulang sering disusul kan gitu. Cepet pulang gitu ya Pak ya. Pak, oke, ini menarik ya sahabat Sonora. Nanti kita bicara juga potensi kuliner, pasti masakan Minang tuh wah kaya sekali. Tapi kalau tadi saya mendengar dari Pak Wali Kota nih menjelaskan bahwa ada semangat pembaruan yang dilakukan di Padang Panjang ya Pak ya. Dan mengenalkan sesuatu yang baru untuk yang lebih baik ya. Ada ekonomi berputar. Itu pasti banyak tantangannya dari masyarakat yang selama ini sudah terbiasa dengan budaya itu gitu kan. Itu gimana tuh Pak supaya mereka tuh pelan-pelan gitu ya. Kalau tadi Bapak kalau kita sih nggak mau pelan-pelan nih Mas. Oke. Karena mereka udah tahu waktu mereka mendengar Henry Anies menang, modenya seperti ini nih. Mode gayanya seperti ini. Iya. Oke. Jadi alhamdulillah ASN juga gercep. Oke. Walaupun ya dengan macam-macam deh triknya gitu. Alhamdulillah. Ya teman-teman pada bilang mungkin fase yang kemarin itu pada apa namanya Bang? Apa fase yang kemarin katanya zonanya mainnya apa istilahnya? Adalah istilah yang mereka buat gitu. Nah kalau pas saya menang itu dia langsung Lari wow lagi gitu. Oke. Tapi sebenarnya mereka nggak ngarepin saya menang. Akan kerja lebih keras ya Pak. Maksudnya kalau misalnya sama Pak Henry Pak kayaknya harus agak fast gitu Iya, Pak. iya. Kalau misalnya yang lama mungkin atau yang Kalau- lain gitu Pak, mungkin auranya agak Iya. gimana Iya, ya iya. lebih Kalau- santai lah seperti itu. Kalau maraton tuh pace-nya cepet, ini pace-nya agak gitu, lambat gitu Pak ya mungkin ya. Tergantung sepatunya Pak. Memang bener Bu, sepatu tuh bikin kita semangat Bu. Iya, betul. Iya ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi potensi wisata kuliner Padang Panjang nih seperti apa dan membesarkan
kemudian semakin ke kancah nasional ya, kita akan berbincang lagi dalam Pesona Indonesia. Tetap bersama kami. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Bersama Wali Kota Padang Panjang, sahabat Sonora, siang hari ini kita masih berbincang dan Ibu Maria Veronica, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang. Kalau orang Jakarta harus datang ke Kota Padang Panjang, alasannya apa Pak Wali Kota? Yang pertama, Oke. nggak perlu pakai AC. Oke, karena katanya dingin banget ya Pak. Dingin. Oke. Ya. Dan itu dataran tinggi Pak. Kalau di sini berarti kayak puncak gitu ya Pak ya? Atau Ya hampir mirip, datarannya 900 dari permukaan laut. oh tinggi itu ya. Hmm. Oke. Terus dingin, Oke. curah hujannya tinggi. Oke. Jadi kayak Bogor ya, udaranya dingin, curah hujannya banyak, makanan juga banyak. Nah, Sate. apa aja Bu? Sate Mak Syukur. Yang paling direkomendasikan Iya. kalau datang ke sana? Yang paling Sate. terkenal. Sate. Iya. Oh, khas Minang itu, Iya. khas Padang Panjang. Semua presiden ke sana, Pak. Jadi nggak susah mau foto, Pak. Oh. Jadi cukup nunggu di Padang Panjang, mereka akan mendatangi Padang Panjang untuk berfoto. Pasti ya kalau di sana ya. Oke. Dingin, kemudian curah hujannya tinggi. Iya. Apa lagi Pak? Yang menarik dari Padang Panjang. Untuk tinggal di situ enak. Untuk tinggal, apalagi mau pensiun, mau nikmatin hari tua, di situ cocok. Udaranya cocok. Rumah sakitnya juga tipenya tipe C. Oke. Dan lengkap juga spesialisnya, termasuk kakak saya spesialis jantungnya, jadi dia nggak keluar dari Padang Panjang Di sih. situ ya. Untuk di situ. Terus kulinernya, hotelnya juga sudah mulai bertumbuhan, UMKM-nya juga sudah mulai bergerak kembali. Masjidnya banyak. Situ ada masjid yang dibangun Pemko, Islamic Center ada, situ Itu yang tadi diceritain sama Bapak ya. Iya. Itu ada perguruan pesantren dan lain-lain. Pokoknya banyak deh tempat yang bisa Kalau dikunjungi. investor Pak. Tahu nggak? Yang paling menarik tahu nggak Oke. dari Padang Panjang? Oke. Buya Hamka. Oh iya. Disitulah Buya Hamka tinggal di situ waktu mudanya di situ, dan dia mengembangkan kauman Tawalib. Tawalib. Buya Hamka, kalau ingat Buya Hamka, Iya. berarti ingat Padang Panjang. Oh. Ciri khasnya itu. Saya masih terlalu ingat tenggelamnya kapal Van der Wijk kalau ingat. Iya, di karangan beliau kan ya. Betul betul. Nah, apa sih itu Padang Panjang? Mhm. Oke. Padang Panjang itu ada di situ pusat dokumentasi informasi kebudayaan Minangkabau. Namanya situ? ya PDIKM. Oke. Nah, ini harus dicatat nih. Harus tanya Museum lah. Ada museum lah di situ. Museumnya namanya PDIKM. Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau. Jadi Seluruh yang berbau Minangkabau ada di situ. ada di situ. Oh. Nah, museumnya situ. Iya, iya. Silakan datang ke situ sambil menikmati kulinernya. Di situ juga ada Mifan. Mifan tuh kayak Dufan. Oh, wahana-wahana buat anak-anak, buat keluarga gitu Iya. Pak ya. Oke. Ya, kayak Seru gitu. ya. Oke. Kalau makan nggak usah diraguin, banyak. Ini balik lagi ke makan. saya udah turun 4 kilo. Ya oke. Semangat Pak. Oke. Apalagi Mam? Ya, jadi pusat dokumentasi kebudayaan Minangkabau itu alhamdulillah didirikan oleh Pak Bustanul Arifin. Iya. Nah, insya Allah tanggal Desember tanggal 5 Tahun ada- ini? Ya, tahun ini akan dilakukan pembangunan beberapa titik untuk pengembangan PDIKM Di Kota Padang di Panjang. sarana tersebut. Oh, jadi dikembangkan lagi Ya, Pak ya? oleh keluarga beliau. Wow. Jadi memang ikon ya. Jadi kalau pengen tahu budaya Minang ya ke situ sudah diceritakan semua. tuh, Udah nggak perlu museum. kemana-mana lagi, nggak perlu kemana, nggak perlu. Dan itu hanya ada di Padang Panjang. Yang Pak. kita ada Padang Panjang. Luar biasa. Jadi cukup datang ke Padang Panjang, udah sama deh, sama pergi ke Mentawai, ke Payakumbuh, Iya, 50 kota, Tanah Datar, Semua ada di situ semua informasinya. ya. informasi. Oke. Baik. Kalau pendidikan tadi menarik, Bapak tadi cerita banyak pesantren ya Iya. Pak ya. Pendidikan formal gitu di sana seperti apa Pak?
SD, TK, SD, SMP, sampai universitas gitu. universitas ada satu yang Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah sama ISI, Institut Seni Ya. Oh. Indonesia. Oh, ada di ISI, sana. Oke. ISI. Oke. Nah, salah satunya ISI berada di situ, yaitu salah satunya karena kota ini kota pendidikan awalnya. Iya, Banyak iya. sekolah agama, Iya. banyak sekolah pesantren, sekolah umum juga banyak gitu. Swasta juga banyak, perguruan tinggi juga ada, banyak. Banyak ya. Nah, yang ISI mungkin itu yang paling top kan. ISI. Hadir sebagai pilihan alternatif. Jadi pendidikan disitulah seni. banyak pemukiman tumbuh, orang ngekos lah, orang apa segala macam. Bule-bule banyak di tempat kita. Sudah mulai ini ramai ya Pak ya. Dari dulu. Oke. Jadi kalau mau cari bule nggak kalau di Bali kan di pantai, Iya. Ini di Padang Panjang. iya, di udara yang sejuk gitu ya. di dataran tinggi gitu ya Pak. Iya, Mam ya. Kalau dari Ibu Banyak- apa Bu? banyak nggak, Yang Bu? rekomendasi buat masyarakat Jakarta Jabodetabek Bu kalau datang ke Padang Panjang apa sih yang selain yang tadi diceritain sama Bapak gitu? Kalau saya mau promosiin UMKM Pak. Oke. UMKM-nya kita punya penyemakan kulit sapi. Jadi kulit sapinya itu bisa dibuat tas, terus sendal gitu Pak, terus dompet, jaket, dan Topi kualitasnya koboi. juga nggak malu-maluin Pak. Daripada kita pakai yang tas yang brand yang katanya KW-KW Pak ya, sebentar-sebentar mengelupas gitu Pak. Lebih baik belinya di Padang Panjang Pak, karena kulitnya bagus banget Pak. Kulit bagus, harga Harganya juga bagus. bagus. Bagusnya dalam arti kata murah Pak. Iya. Nggak Iya. terlalu, maksudnya itu nggak terlalu mahal. Itu industrinya ada di sana ya Bu? Ada Pak. Wow. Jadi kemarin juga kita ada waktu Dekranas di Kalimantan kemarin, saya ada membuat satu contoh juga Pak untuk tas. Udah banyak sih saya kasih contoh, dan alhamdulillah UMKM-nya ini mau berpartisipasi, dalam arti kata mereka mau berinovasi Pak untuk tasnya itu. Dan ada beberapa model gitu Pak ya, dari kita sampai istri-istri yang ibadatin kepala daerah juga banyak yang memakai dan Tertarik pesan ya? sama kita Pak. Wow. Jadi harganya itu bervariasi Pak, paling murah nggak mahal Pak 200.000 gitu Pak. Ada juga yang dari anyaman, kemarin kita lihat itu harganya 300.000, itu di Padang Panjang cuma 75.000 Pak. Jadi kalau misalnya kita di Jakarta itu masih concern sama tas-tas yang maksudnya itu dari Cina, dari yang KW ya Pak ya. Saya saranin coba tas Padang Panjang Pak. Tasnya recommended. Namanya Bu, brandnya, atau kalau mau di search di sosial media itu di mana Bu? Atau ada di marketplace sudah ada mungkin? Ada. Oh, ada. Ada, namanya itu Minangkayo Pak. Jadi search aja Minangkayo di Instagramnya juga ada Pak. Wah, ini Iya. seru nih Pak. Jadi- Boleh di search nanti Bapak. Langganannya tuh banyak dari turis-turis dari Malaysia, Wow. Jepang, Endorse, sama ini endorse ya? Korea Pak. Endorse. Iya. Endorse Kita ya? juga ada batik Bapak. Kalau misalnya Batik Padang Panjang. Batik Padang Panjang, kita ada batik Azizi, ada batik Minangkayo juga ada. Jadi kalau misalnya Bapak mau coba, kita udah mulai mencoba dari yang namanya itu UMKM-nya dari kain, kulit, sama bordir Pak. Jadi kalau mau Yang dari jengkol itu loh, Mam. dari jengkol, Yang iya, canting jengkol. jadi canting asasi Pak. Jadi kalau misalnya Batik tadi Pak. batiknya itu dari kulit jengkol gitu Pak, dari kulit jengkol, terus kita kita gambar pakai kulit jengkol itu, jadi ininya masih di kainnya itu masih ada rasa jengkol Pak. Jadi nggak perlu makan jengkol Pak, dari bajunya udah. Enggak ada bau jengkolnya. Iya. Ya kan udah jadi batik Pak. Maksudnya Pak, Ada. maksudnya Motifnya- motifnya gitu Pak. warnanya. Jadi pewarnaannya dari jengkol itu Pak juga, terus dari motifnya juga diambil dari situ. Jadi sudah mulai banyak, karena kadang-kadang batik itu kan mereka maunya pakai yang alami Pak. Betul, Jadi betul. pewarnaannya itu pakai pewarna tumbuhan, kita mencoba sekarang Pak. Dan kemarin berhasil sih dari pengrajinnya. Ya, Baik, gitu baik. Pak. Kalau tadi Pak Wali Kota mengatakan bahwa Kota Padang Panjang ingin menjadi kota yang ramah terhadap investor. Nanti saya mau tanya nih, apa saja kira-kira kiat-kiatnya. Kita akan jeda sebentar. Masih ada satu sesi lagi, tetap bersama kami.
Sonora FM. News, traffic, and music. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music Pesona Indonesia bersama tamu istimewa kita Wali Kota Padang Panjang dan juga Ibu tim penggerak PKK. Pak, kita sapa-sapa dulu Pak yang mau di YouTube Pak lewat kamera. Ini Ibu silahkan, ada siapa nih? Banyak sekali nih Pak. Ada yang pakai bahasa Minang pula katanya menyapa. Ada Bapak terlihat sayang sekali dengan Ibu, katanya kompak selalu. Romantis. Sehat selalu Pak dan Bu Wali. Terima kasih. Semangat dan sukses Pak Ibu Wako. Semangat dan sukses Pak Wako. Semoga Padang Panjang semakin jaya dan sejahtera, amin. Dari Ibu Salma Yeti. Dita Nofri, Bapak pemberdayaan perempuan gimana di Padang Panjang? Saya lihat UMKM yang bergerak di Padang Panjang 46% di industri fashion. Semoga sektor ini bisa mengangkat Padang Panjang ke kancah internasional. Gimana Pak pemberdayaan perempuan di Padang Panjang? Ini pertanyaan menarik juga nih. Atau nanti Ibu bisa melengkapi juga. Silakan Pak. Ini kaitannya dengan UMKM dan industri yang bergerak di sana. Pemberdayaan perempuan itu dinas sosial ya? Ya. Dinas sosialnya ganti dulu deh. Wow. Jadi ada upaya untuk terus meningkatkan lagi ya Pak ya Kalau pemberdayaan perempuan itu berkaitan sama masyarakat, khususnya tadi fashion ya Pak ya. Kalau saya bicara fashion di Padang Panjang, kita udah mulai banyak Pak desainer-desainer, terus juga apa namanya itu pengrajin, khususnya perempuan-perempuan tadi. Dan memang hampir sekitar 50% Pak UMKM kita itu identik sama perempuan Pak. Jadi memang yang Pelakunya pelakunya memang hampir lebih 50% itu perempuan Pak. Jadi kalau tadi Ibu cerita tentang tas tadi, semua pelakunya mayoritas perempuan. Hampir semuanya itu perempuan Pak. Pelaku baik dari pelaku tukang, dari modelnya, terus dari untuk mereka berjualan gitu Pak. Jadi hampir identiknya sekitar pemberdayaan perempuannya memang berjalan dengan fashionnya itu benar-benar perempuan Pak di Padang Panjang. Ada pertanyaan menarik nih Ibu Pak dari Kopik. Kapan nih bikin kegiatan di Jakarta mengenalkan budaya dan wisata Padang Panjang? Bapak Ibu biasanya suka ada di Taman Mini ya. Semoga ya bisa segera terlaksana katanya. Gimana Pak untuk promosi Padang Panjang? Ada event di Jakarta? Ada sih, kemarin kita pikir kemarin kan kita kunjungan ke Pak Wakil Gubernur Bang Rano. Bang Rano tuh di sini punya Car Free Day tiap hari Minggu, Mang. Terus dia tuh kepengen semua daerah-daerah hadir di Car Free Day, mempromosikan UMKM-nya, seninya, segala macam. Nah itu kita lagi pikirin, karena itu menyangkut anggarannya cukup gede juga kan, membawa orang kemari. Tapi kalau memang ada yang berminat dari Padang Panjang ingin, silahkan mendaftar. Apa potensi-potensinya, daftar ke dinas yang terkait. Baik. Tapi kalau yang pemberdayaan tadi memang ya masyarakat Padang Panjang tahu kan selama ini bagaimana. Nah saya juga susah kalau semuanya mau ditunjukin jalannya, karena kita kan levelnya level kebijakan Mas. Betul. Kalau level teknis itu kan letaknya di dinas. Nah di kesempatan yang berbahagia ini juga saya mengajak pada dinas kita semuanya, baik di Padang Panjang ataupun di luar Padang Panjang, mari berinovasi. Karena kepala daerah itu di level kebijakan. Nah kalau dinasnya tidak memiliki inovasi, hanya tunggu perintah dan lain sebagainya, kasihan masyarakat. Yang perlu didorong inisiatifnya, karena harus banyak membaca dan belajar Mas. Buka YouTube, buka apa, semua ada di sana. Daerah lain, aku aja mau tidur lihat dulu, daerah ini kayak gini ya, aku gimana ya, Padang Panjang gimana ya. Jadi alhamdulillah Mas, bagi aku tuh tiap hari tuh belajar, ada aja. Kayak kemarin aku pulang malam, ketemu dengan salah satu temen yang di DPR. Dia ngomong, Pak Wali, Pak Wali punya daerah kumuh nggak? What? Saya bilang gitu. Kayaknya enggak loh, saya bilang. 23 km persegi loh Pak. Iya. Nggak ada slum area. Seingat aku nggak ada ya. Ada Pak.
kurang dari 10 hektar. What? Saya bilang gitu kan. Saya tanya sama Sekda, mana? Dikasih lihat lah datanya. Nah, lokasi ini ternyata di pasar. Oh. Dikit-dikit gitu, Mas. Iya. Nah, kurang dari 10 hektar. Kalau lokasi kumuh. Nah, ini harus kita tuntasin. Kota kita nggak boleh punya brand lokasi kota kumuh gitu. Daerah kumuh. Masa cuma dua kecamatan ada daerah kumuhnya gitu kan? Kemana gitu, masyarakatnya juga kemana gitu kan. Urusan kebersihan kan juga bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan masyarakat juga. Ya, apalagi ingin menarik investor dari luar. Iya, apalagi kita selain soal masalah kebersihan, apalagi yang ingin Bapak lakukan untuk menarik invest di sana gitu Ini ya. buka-bukaan aja ya, Mas Oke. ya. Oke. Sampah tuh masalah kita bersama ya, masyarakat Padang Panjang nih kalau mendengar. Kemarin saya putar-putar juga, saya lihat ini kok sampah banyak, malah saya dimarah-marahin, Mas. Pak Wali, ini bukan sampah saya, sampah itu. Ya, tapi kan di tempat Bapak, tempat Ibu. Sapu lah. Ini mana sapunya? Ya, nanti aku kasih sapunya. Sampai begitu banget tahu nggak sih minta sapu. Akhirnya ya nanti aku kasih sapu. Tapi nanti sapu ya. Oke. Ibu-ibu. Oke. Ya Bu ya. Kalau Ibu lihat nih yang kemarin tuh. Nah, jadi Bu, jadi Mas. Kita Sumatera Barat mungkin dikenal dengan permasalahan tanah ulayat. Ya kan, tanah ulayat, tanah kaum, tanah ini milik kaum kami. Nah, disitulah kendala-kendala yang dihadapi orang yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat pada umumnya. Oke. Nah, namun demikian itu semua bisa dibicarakan. Sama tujuannya angku-angku kita, nenek moyang kita membuat suatu keputusan tersebut, ini tanah kaum, ini tanah wilayat gitu ya. Itu pasti ada tujuannya supaya tidak hilang gitu kan. Nah, tapi itu kan bisa dikerjasamakan. Kan tujuannya juga untuk kesejahteraan Betul. kaumnya gitu. Betul. Nah, kira-kira itu yang kita akan dorong bersama-sama dengan pemangku adat, duduk bersama mencarikan solusi agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bukan investor loh. Nah, ini beda lagi. Bukan situ ada orang investor mau ini. Enggak. Ini pemerintah. Jadi Mas gini ya. Program kita mau bikin SD, sekolah rakyat, sirkuit, taman bunga, TPST, tempat pembuangan sampah akhir. Kan sekarang nggak boleh open dumping lagi kan, harus tertutup. Terus kita mau bikin perumahan, ASN, mau bikin rusunawa di situ, pokoknya itu ada kawasan di kita punya, kira kurang lebih 30 hektaran, Mas. Untuk sebuah kota Padang Panjang 30 hektar kan gede gitu kan. Nah, ini lokasinya berada di tanah negara. Nah, namun demikian di tanah negara ini tentu di alam Minangkabau yang kita cintai ini, klaim itu ada. Klaim ini kami punya, klaim ini kami punya gitu kan. Yang namanya tanah negara tentu kita duduk sama-sama lah. Kan toh ini kepentingannya bukan untuk kepentingan Henry Arnis atau Alex Saputra. Ini kepentingan kota Padang Panjang kita bersama. Padang Panjang. Nah, jadi itulah saya dorong, saya mau nih mengajak semuanya orang Minang terutama yang berasal dari Padang Panjang, mohon dukungannya. Karena ini semua yang kita kerjakan tanpa dukungan dari masyarakat, tokoh adat, sia-sia. Ya. Nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tapi semua masyarakat. Nah, kita mau menggait investor masuk. Nah, investor akan masuk kalau dia merasakan kondusif sebuah kota itu. Nggak ribet nih kota ini nggak ada nih demo-demo, nggak ada ini gitu. Nah, itu mereka akan mau gitu untuk berinvestasi. Nah, kemarin ada yang minta sama saya, cariin saya tanah, saya mau buat bioskop. Masih bingung juga carinya di mana ya. Ada sih temen nyaranin itu aja Pak ya, tapi itu orangnya ini ya udah contohnya kayak gitu. Ada lah minat-minat orang mau masuk gitu. Ada minat, cuman orang terkendala
udah takut duluan gitu Mas. Iya. Aduh, ini ribet nih. Nah, kita mau hapus itu paradigma ribet tadi. Kita mau bikin win-win buat yang punya niat untuk masuk itu mulus, yang punya Padang Panjang, yang punya tanah wilayah, tanah adat, tanah apa, itu juga bisa termanfaatkan tanpa hilang tanahnya. Ya. Kalau bicara tanah, saya juga banyak Mas, tanah saya kan orang Minang. Iya. Orang tua saya tanahnya dikasihin aja untuk sekolah, untuk puskesmas, diwakafkan. Kalau bicara tanah, alhamdulillah saya nggak kurang tanah. Cuman tanah saya nggak ada di Padang Panjang. Tanah saya ada di Kabupaten Tanah Datar, Nagarinya Paninjauan. Saya kan orang sana lahirnya. Saya lahir di Padang Panjang nih Mas. Cuman kedua orang tua saya dari Tanah Datar, dari Paninjauan. Kalau tanah nggak punya. Oke Pak Wali, sayang waktu kita sudah habis nih Pak. Dan ya ada harapan besar di periode yang kedua ini, mudah-mudahan terwujud program-program yang tadi disampaikan dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Padang Panjang ya Pak ya. Ibu juga sukses, Ya, semangat. Boleh pesan satu lagi Boleh, Pak? silakan Ibu. Untuk masyarakat Kota Padang Panjang, pada hari ini saya memberikan himbauan sedikit bahwasanya peran seorang ayah itu di dalam kehidupan anak-anak itu sangat penting, terutama pada waktu masa sekolah. Jadi ada program pemerintah dari BKKBN, kementerian, bahwasanya hari pertama pendidikan itu digalakkan orang tua, khususnya ayah, itu mengantar anak sekolah. Kenapa ini sekarang itu lagi giat-giatnya di kabupaten kota atau provinsi? Dikarenakan kebanyakan yang anak-anak ini notabene yang mengantarkan ibu-ibu ya Pak ya. Nah, hampir mungkin sekitar 80%. Ya, tapi dari 80% itu mungkin kalau misalnya kita bundling Pak ya, kita balik lagi kepada bahwasanya kita menikah itu mempunyai anak kan untuk 2 orang ya Pak ya, ibu dan bapaknya. Betul, gitu Pak. betul. Jadi bukan anak ibu aja Pak ya, atau anak bapak aja. Jadi kalau misalnya anak itu diberikan kasih sayang yang penuh ya Pak ya, ibu dan bapaknya itu seimbang memberikan kasih sayang, insya Allah anaknya itu akan lebih kuat menapain kehidupan yang akan datang Pak. Apalagi harapan kita 2045 itu adalah generasi anak-anak kita, generasi masa depan kita, dia bisa lebih kuat menapaki kehidupan, apalagi di dalam zaman sekarang itu sangat susah ya Pak. Betul. Ya. Setuju. Kita memberikan motivasi kalau misalnya beban orang tua itu hanya dibebankan kepada ibu. Jadi kalau kita bicara di sini mengantar anak sekolah itu bukan emansipasi Pak, kalau bapaknya yang mengantar, bukan ya Pak ya, kalau saya bilang ya, karena itu perannya segala sesuatu itu memegang peranan sudah pada posisi masing-masing. Ayah itu tidak hanya memberikan kehidupan ataupun materi gitu Pak, tapi kasih sayang juga. Betul. Karena sudah hampir 20-30 tahun saya melihat, saya bisa berbicara ini karena saya melihat ke depannya itu teman ya Pak ya, teman saya yang berkecukupan kasih sayangnya itu, dia itu bisa melihat dunia itu dengan tersenyumnya lebih luas Pak, daripada teman yang orang tuanya memberikan kasih sayang yang hanya single gitu Pak. Baik. Artinya apa? Bahwasanya anak itu harus mempunyai kasih sayang yang seimbang antara kedua belah pihaknya itu. Iyalah, seimbang. bikinnya berdua. Ya itu. Tapi kadang-kadang kan tidak ya Pak ya. Di realnya gitu Pak. Butuh peran sosok figur ayah dan ibu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ibu kayaknya perlu satu sesi lagi nih yang ngobrol sama Ibu khusus tentang parenting nih ya. Ya. Terima kasih banyak sudah menyimak Pesona Indonesia. Videonya akan tersimpan di YouTube dan salam dari kami di Jakarta untuk masyarakat Padang Panjang. Sukses selalu dan sehat selalu Terima semuanya. kasih. Sampai Terima jumpa. kasih.